Halo, Geng, bertemu lagi dengan saya Andre. Di video kali ini saya ingin membuat video edukasi terkait tips dan trik untuk teman-teman yang baru mau pertama kali melakukan kegiatan pendakian. Dan kenapa saya membuat video edukasi ini? Karena saya melihat masih sangat banyak informasi terkait orang-orang yang hilang atau tersesat di gunung, bahkan ada yang mengalami kecelakaan dan meninggal. Kemudian teman-teman, yang menjadi poin kedua berlandaskan pada poin pertama tadi, saya merasa bahwa kenapa mereka bisa tersesat atau hilang dan lain sebagainya, karena mereka tidak memiliki pengetahuan mumpuni terkait kegiatan pendakian. Karena yang perlu teman-teman ketahui, kita ini sebagai orang-orang yang sudah mendaki dari sejak lama, ketika kita mau melakukan kegiatan pendakian dan menjadi pendidikan dasar kita dalam suatu organisasi, kita harus mengetahui ada beberapa materi dasar seperti mountaineering, survival, navigasi darat, P3K, dan lain-lain sebagainya. Dan itu akan menjadi pegangan kita ketika kita melakukan kegiatan pendakian, karena kegiatan pendakian bukanlah kegiatan yang biasa-biasa saja, perlu effort lebih atau perlu usaha lebih untuk melakukan itu. Kemudian teman-teman, untuk jadi poin ketiga, yakni saya merasa bahwa nantinya kegiatan pendakian ini akan menjadi suatu kegiatan yang booming ke depannya, karena saya melihat perilaku anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai bergeser dari yang dulunya suka dunia malam, mabuk-mabukan, merokok, narkoba, dan lain-lain. Itu menurut orang di zaman-zaman lalu merupakan sesuatu yang keren atau sesuatu yang dapat dibanggakan sebagai seorang anak muda. Dan saat ini kita bisa melihat perilaku-perilaku ini sudah bergeser ke perilaku yang sangat positif, karena kita tahu saat-saat ini sudah sangat banyak anak-anak muda yang berolahraga, dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi mereka, entah itu running, sepedaan, mini soccer, dan lain-lain sebagainya yang masih dalam rumpun olahraga. Dan saya rasa kegiatan olahraga ini juga akan menyentuh sampai di kegiatan pendakian, karena kegiatan pendakian saat ini sudah bukan saja pendakian jadi sekarang sudah ada trail running, bahkan sudah ada TikTok dan lain-lain sebagainya. Jadi saya rasa di kedepan ini kegiatan pendakian akan disentuh oleh banyak orang. Jadi saya ingin ketika teman-teman yang baru mau melakukan kegiatan pendakian itu dapat merasakan kenyamanan dan kesenangan seperti yang kami rasakan ketika kami juga melakukan kegiatan pendakian. Jadi teman-teman, menurut saya itu kegiatan mendaki ini adalah sesuatu kegiatan yang menyenangkan, dan akan sangat-sangat lebih menyenangkan ketika teman-teman dapat mempersiapkan semuanya dengan baik, dapat mempersiapkan semuanya agar lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi teman-teman, itu yang menjadi beberapa poin utama saya atau sebagai pengantar untuk pemaparan materi selanjutnya. Kemudian teman, yang perlu saya garis bawahi, video ini adalah persiapan untuk teman-teman secara pribadi, bukan untuk tim, karena persiapan untuk tim berbeda dengan persiapan pribadi. Jadi video ini saya buat untuk teman-teman yang masih bingung terkait persiapan alat dan barang, bahkan fisik dan mental, ketika teman-teman baru mau pertama kali melakukan kegiatan pendakian gunung. Jadi teman-teman, sebelum lanjut, perkenalkan, halo, nama saya Andre. Saya merupakan seorang praktisi di dunia pendakian atau seorang yang suka melakukan kegiatan pendakian, dan kegiatan pendakian sudah saya lakukan semenjak saya SMA,
untuk mengisi waktu lowong mungkin sekitaran tahun 2012-2013 saya sudah mulai melakukan kegiatan pendakian, dan sampai saat ini saya masih melakukan kegiatan pendakian, dan saya melihat juga bagaimana euforia anak-anak muda saat ini ketika mereka melakukan kegiatan pendakian, walaupun saya bisa melihat kesiapan mereka belum terlalu siap. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman di luar sana. Saya juga kebetulan adalah seorang anggota perintis dari suatu kelompok petualang alam atau organisasi yang mewadahi petualang-petualang alam di kota kami, dan saya juga dipercayakan sebagai penanggung jawab terkait materi pertolongan pertama pada waktu kecelakaan dan kesakitan. Saya menambah kesakitan itu dalam materi saya karena memang background pendidikan saya juga di kesehatan, jadi saya merasa perlu untuk menambahkan kesakitan di dalam materi itu. Dan ketika saya menjadi ketua juga dalam organisasi ini, saya menjadi seorang penanggung jawab untuk materi kepemimpinan, leadership, dan materi organisasi. Jadi itu profil saya teman-teman, dan jika teman-teman masih kurang percaya dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya waktu saya melakukan kegiatan pendakian dengan teman-teman saya. Ya, seperti itu kegiatan kita ketika mendaki di Sulawesi Utara. Jadi teman-teman mungkin dapat melihat itu dan bisa memahami konsep-konsep apa yang saya sampaikan di poin-poin selanjutnya ini. Jadi teman-teman, berikut ini persiapan ketika teman-teman baru mau pertama kali melakukan kegiatan pendakian. Yang menjadi bagian pertama ataupun pertama saya teman-teman yang perlu teman-teman ketahui dan tanam di dalam pikiran teman-teman atau dalam mindset teman-teman, bahwa gunung ini bukan tempat wisata biasa-biasa saja. Karena teman-teman, kegiatan mendaki gunung ini akan sangat-sangat berisiko karena yang pertama dari faktor eksternal, dan yang kedua dari faktor internal. Dari faktor eksternal itu yaitu cuaca yang sangat-sangat tidak bisa diprediksi, kemudian hewan-hewan yang ada di gunung, hewan buas, hewan beracun, dan sebaliknya, kemudian jalur-jalur pendakian, apakah ada perubahan, dan lain-lain. Kemudian untuk resiko internal itu ya fisik dan mental teman-teman, karena bisa saja teman-teman mengalami kesakitan atau kecelakaan ketika saat melakukan kegiatan pendakian. Kemudian teman-teman, yang menjadi poin kedua, pilihlah partner dan guide yang tepat. Yang pertama teman-teman, yang teman-teman harus pilih itu yaitu partner, karena partner ini akan sangat-sangat mempengaruhi performa teman-teman ketika teman-teman melakukan kegiatan pendakian. Jadi teman-teman, untuk partner ini teman-teman harus dengan sabar atau dengan teliti memilihnya, karena kadangkala orang yang kita lihat di tempat tongkrongan atau di tempat hangout itu tidak egois. Bisa saja nanti dia akan menjadi seorang egois ketika ada di gunung karena mungkin situasi dan kondisi. Jadi teman-teman, pilihlah atau carilah partner yang tepat agar partner ini bisa menjadi penyemangat ketika teman-teman down dan menjadi pelindung ketika teman-teman merasa lemah atau lelah. Kemudian untuk guide teman-teman atau penunjuk jalan ini, yang teman-teman harus perhatikan, jika teman-teman tidak memiliki budget yang lebih dan tidak menyewa jasa guide, karena biasanya ketika kita melakukan kegiatan pendakian dengan budget yang minim, kita meminta orang sekitar kita atau kawan-kawan kita untuk mengantar kita menjadi penunjuk jalan, dan yang perlu teman-teman tanya berapa kali mereka telah mendaki di gunung tersebut. Menurut saya minimal dia sudah 2-3 kali melakukan kegiatan pendakian di tempat itu, dengan harapan dia sudah tahu di mana letak tempat pengambilan air minum, dia tahu di mana tempat camp, dia tahu di mana tempat istirahat, dan dia tahu medan jalur perjalanan yang akan tim gunakan.
Seperti itu. Kemudian teman-teman untuk poin ketiga, cari tahu mengenai informasi gunung yang akan teman-teman tuju. Jadi teman-teman bisa mulai mencari informasi terkait cuaca terkini, bisa ditanyakan kepada orang-orang di sekitar ke gunung jika ada kenalan-kenalan teman-teman yang ada di situ. Kemudian teman-teman harus mencari tahu terkait orang yang tersesat atau orang yang hilang di gunung tersebut di beberapa bulan sebelumnya agar teman-teman dapat mempersiapkan dan dapat lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan pendakian gunung. Kemudian juga teman-teman mencari tahu terkait informasi perubahan jalur dan lain-lain sebagainya, karena biasanya ada jalur-jalur yang tertutup akibat longsor, pohon rubuh, atau ada perubahan dari warga lokal sekitar. Jadi teman-teman harus mencari tahu mengenai informasi itu agar semuanya dapat teman-teman persiapkan dengan lebih matang dan dengan lebih baik. Kemudian teman-teman yang menjadi poin keempat yaitu hormati etika dan budaya lokal. Jadi teman-teman dalam pendakian itu, karena kita yang menjadi seorang tamu ketika kita datang ke gunung tersebut, jadi teman-teman harus memperhatikan terkait apa yang menjadi kepercayaan warga lokal. Jadi teman-teman, bukan terkadang sih, banyak gunung-gunung Indonesia itu yang memiliki kepercayaan seperti melarang barang-barang dari seorang pendaki itu yang berwarna-warna tertentu seperti menggunakan warna merah, warna hijau, warna kuning, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada beberapa gunung yang melarang itu, dan kemudian ada juga beberapa gunung yang melarang, atau bahkan ada guide yang melarang seseorang pendaki perempuan yang melakukan kegiatan mendaki pada saat dalam masa periode menstruasi. Kemudian juga ada beberapa gunung juga yang melarang untuk membuka tenda di suatu tempat atau melakukan camping di suatu tempat yang mereka larang. Kemudian juga ada tempat-tempat petilasan, mungkin tempat-tempat berdoa atau berziarah itu juga kadang-kadang juga dilarang untuk didatangi oleh pendaki. Jadi teman-teman harus tahu mengenai informasi-informasi itu dan hormatilah akan kepercayaan dari warga-warga lokal, karena ketika kita tidak mempercayai itu atau ketika kita tidak menghargai dan menghormati itu, bisa saja akan berdampak buruk untuk teman-teman secara pribadi, bahkan bisa sampai pada kecelakaan atau berisiko pada sampai bisa meninggal teman-teman. Jadi teman-teman harus menghormati dan menghargai apa yang menjadi kepercayaan warga lokal, karena itu kembali lagi dari teman, kita adalah seorang tamu, jadi berperilakulah dengan baik di rumah orang lain. Kemudian untuk poin kelima teman-teman yaitu latihan fisik. Jadi teman-teman, karena kegiatan ini full menggunakan fisik, terutama bagian kaki kita, jadi kita harus latih fisik kita dengan, kalau teman-teman yang memiliki berat badan ideal, bisa mulai dengan running atau lari 5-10 km, mungkin bisa dilatih itu 1 minggu 3 kali dan berhenti di 1 minggu menuju hari H. Jadi kalau umpama teman-teman sudah direncanakan kegiatan ini 1 bulan ke depan akan mendaki, jadi teman-teman sudah mulai latihan fisik dan berhenti di minggu ketiga. Jadi ada waktu istirahat untuk 1 minggu, bisa diselingi dengan latihan-latihan tipis seperti angkat beban atau jalan-jalan tipis 2-3 km. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki badan besar, obesitas, dalam kategori obesitas, teman-teman bisa mulai dengan jalan sehat atau jalan pagi sejauh 5-10 km lagi, bisa disamakan dengan tadi yang lari itu 3 minggu 1 kali dan berhenti di 1 minggu sebelum hari H, dan diselingi juga dengan olahraga tipis-tipis di 1 minggu itu. Jadi teman-teman, kenapa saya menganjurkan untuk teman-teman melatih fisik? Karena kita melakukan kegiatan pendakian ini full menggunakan fisik, jadi
teman-teman tidak menjadi beban ketika melakukan kegiatan pendakian dalam tim. Jadi teman-teman dapat mengikuti ritme dari perjalanan teman-teman yang lainnya dan juga tidak menjadi beban dalam pendakian, karena bisa saja pendakian gagal karena teman-teman yang lelah atau fisik teman-teman tidak siap atau mental teman-teman tidak siap. Itu bisa saja menjadi suatu kegagalan dalam tim tersebut. Untuk poin ke-6 ini ada metode packingan yang saya sebut dengan packing kering. Ini bertujuan agar menghindari pakaian dan alat-alat elektronik teman-teman itu basah dari hujan. Karena seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa gunung ini sangat-sangat susah diprediksi cuacanya, bisa saja hujan, bisa saja badai. Jadi teman-teman dapat mencegah hal tersebut dengan menggunakan metode packing kering, karena pada intinya kegiatan mendaki gunung ini yang perlu kita waspadai adalah mendaki dengan tubuh yang basah atau dengan pakaian basah, karena sangat-sangat berisiko terkena dengan mountain sickness atau antara lain ada sakit hipotermia dan sejenisnya yang diakibatkan oleh kedinginan. Jadi itu yang menjadi tujuan utama tentang metode packing kering ini. Jadi teman-teman, metode packing kering ini bisa teman-teman gunakan trash bag atau plastik besar yang bisa masuk di dalam tas tersebut, dan barang-barang teman-teman bisa diisi sekalian di dalam plastik itu. Jadi ada tas di luarnya, kemudian di dalamnya ada plastik, dan di dalam plastik itu ada barang dari teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki atau jauh untuk mencari tas plastik tersebut, teman-teman dapat menggunakan tas plastik kresek yang teman-teman dapatkan di swalayan-swalayan. Jadi teman-teman dapat mengelompokkan barang-barang teman-teman jadi untuk pakaian sendiri di tas plastik sendiri, kemudian peralatan elektronik di plastik sendiri, kemudian logistik jadi semua di plastik-plastikan masing-masing. Jadi terutama untuk pakaian barang elektronik itu akan sangat-sangat aman ketika pada saat teman-teman melakukan kegiatan pendakian dan hujan di dalam perjalanan. Jadi itu yang menjadi poin utama atau beberapa poin dari metode packing kering itu. Dan kemudian juga teman-teman bisa menambahkan jas hujan atau payung, karena pada dasarnya kita ingin selalu menjaga tubuh kita dalam kondisi kering. Kemudian yang menjadi poin ketujuh teman-teman, yang menjadi poin yang sangat-sangat penting, yaitu perlengkapan pribadi. Di sini saya juga membaginya menjadi 6 poin lagi yang teman-teman bisa ikuti step by step. Jadi teman-teman, yang pertama itu ada obat-obatan pribadi. Ini sangat-sangat penting untuk teman-teman di sana yang memiliki penyakit bawaan seperti alergi, terutama yang alergi udara dingin dan lain-lain seperti hipertensi, kolesterol, asam urat dan lain-lain itu. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman, sekarang banyak anak-anak muda yang sudah memiliki penyakit-penyakit yang seharusnya dimiliki ketika tua nanti. Jadi teman-teman bisa membawa obat-obatan pribadi yang menurut teman-teman akan sangat-sangat teman-teman perlukan ketika suatu saat dalam pendakian teman-teman kambuh, dan bisa langsung dicegah dengan obat-obatan pribadi yang teman-teman bawa sendiri. Namun jika teman-teman memiliki obatan-obatan berlebih, bisa dibawa obat mah, obat asam mefenamat untuk pereda nyeri, obat panas, dan obat untuk luka. Jadi ketika teman-teman juga mendaki, teman-teman bisa memegang divisi P3K, karena kebetulan saya juga memegang divisi itu. Jadi teman-teman dapat tips itu, sebisa mungkin teman-teman memprioritaskan obatan dari teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk poin kedua teman-teman, ada saya menganjurkan teman-teman untuk membawa kaos ganti. Kalau untuk pendakian 2 hari 1 malam, teman-teman bisa membawa 3 kaos. Tidak perlu yang branded, karena tujuan kita adalah menjaga tubuh kita dalam
kondisi yang selalu kering. Jadi untuk kaos yang pertama teman-teman bisa gunakan untuk naik, dan usahakan ketika teman-teman naik gunung itu beristirahat di bawah 10 menit. Karena jika teman-teman beristirahat di atas 10 menit dengan pakaian basah, bisa saja tubuh teman-teman itu kedinginan dan tadi bisa memicu juga atau bisa berakibat pada hipotermia. Dan kemudian untuk kaos kedua, untuk kaos kedua ini teman-teman gunakan ketika sudah di camp. Jadi waktu naik teman-teman menggunakan kaos yang pertama yang kemungkinan basah. Jadi ketika waktu di camp itu teman-teman dapat menggantinya dengan kaos yang kedua yang kering. Dan kaos yang pertama tadi bisa teman-teman jemur, dianginkan, kalau di tempat kita sebutnya dianginkan agar kering. Dan bisa saja kaos yang pertama ini kita gunakan untuk turun. Jadi untuk turun dari gunung. Jadi untuk kaos ketiga itu teman-teman bisa, untuk kaos ketiga ini dapat menjadi cadangan untuk kaos kedua tadi. Kalau umpama kaos kedua juga basah, teman-teman dapat menggunakan kaos ketiga. Jika teman-teman juga ingin melakukan kegiatan di 3 hari 2 malam, ya teman-teman bisa tambah 1 atau dengan 3 kaos juga sudah cukup. Jadi teman-teman untuk kegiatan pendakian tidak perlu membawa banyak-banyak pakaian, karena pengalaman juga waktu saya mengantar teman-teman yang baru pertama kali mendaki, di tas mereka atau di diaper mereka itu hanya berisi pakaian mereka sendiri tanpa ada alat-alat tim seperti alat masak dan lain-lain sebagainya. Jadi karena mungkin mereka awam, jadi mereka membawa baju terlalu banyak seperti mereka di rumah. Jadi ketika mereka mandi, mereka ganti baju, mereka ganti baju. Sedangkan di atas gunung itu untuk mandi terkadang hanya 1 kali sehari, karena memang kondisi air yang dingin dan gunung juga yang dingin. Jadi tidak memerlukan terlalu banyak pakaian, dan juga untuk mengefisiensi ruang di dalam tas kita. Jadi kita bisa mengisi barang-barang lain, tidak hanya pakaian kita. Kemudian untuk poin ketiga di dalam perlengkapan pribadi, saya mengisi untuk kaos kaki. Ini yang sangat-sangat utama, kaos kaki. Kemudian sarung tangan, kupluk, dan shawl. Jadi teman-teman, kenapa saya mengisi poin ini? Karena bagian tubuh manusia yang gampang hilang hangat adalah bagian kaki, bagian tangan, dan bagian telinga, dan juga bagian leher. Jadi teman-teman dapat membawa ini untuk membantu menjaga kehangatan tubuh teman-teman di saat tidur atau di tempat camp. Jadi teman-teman, jika teman-teman menggunakan sepatu ketika melakukan kegiatan pendakian, teman-teman bisa bawa 2 pasang. Jadi 1 pasang untuk perjalanan, karena biasanya yang 1 pasang ini pasti basah, entah basah dari dari keringat kita, atau basah dari hujan atau dari embun. Kemudian yang kedua tadi kita gunakan untuk tidur atau untuk menjaga kehangatan kaki kita ketika kita ada di tempat camp. Kemudian untuk kupluk, sarung tangan, dan lainnya teman-teman bisa beli kalau memiliki budget, dan jika tidak bisa pinjam ke kenalan kawan-kawan yang pernah mendaki atau sering mendaki, bisa pinjam ke mereka. Namun teman-teman, untuk etika pinjam barang ini dalam ruang lingkup pendakian, atau mungkin sopan santun ketika kita melakukan peminjaman barang itu, batas hanya 3 kali. Ketika teman-teman meminjam barang sudah sampai lebih dari 3 kali, berarti teman-teman harus membelinya, karena memang itu teman-teman perlukan. Jadi itu teman-teman, kalau mau pinjam cukup sampai 3 kali batasnya, jangan terlalu sering, karena kami juga ketika meminjamkan barang-barang itu juga menjadi kurang serak begitu, karena maksudnya ini kan barang juga, saya kan juga sering mendaki. Jadi saya terkadang perlu barang ini pada waktu yang sangat-sangat mepet. Jadi saya ingin barang-barang itu memang selalu ada di tempat saya, agar ketika saya melakukan kegiatan pendakian dengan spontan, barang-barang itu ada, jadi tidak perlu lagi mencari ke teman-teman yang meminjam barang itu.
Jadi itu teman-teman yang menjadi mungkin sopan santun atau etika ketika kita melakukan peminjaman barang kepada teman-teman yang dalam tanda kutip masih aktif mendaki. Kemudian teman-teman yang selanjutnya di poin keempat itu ada sleeping bag, kantong tidur atau selimut, atau bisa juga digunakan sarung. Jadi teman-teman ini juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita dalam kondisi hangat. Kemudian ada matras. Matras ini berfungsi untuk menjaga tubuh kita berkontak langsung dengan tanah, karena uap tanah ini lumayan dingin kalau di basecamp gunung-gunung yang bahkan di atas 1000 mdpl sudah mulai dingin. Jadi teman-teman dapat mencari matras atau tikar untuk menjaga tadi, dan bisa juga pinjam ketika teman-teman tidak memiliki itu. Namun selimut-selimut yang sudah biasa teman-teman gunakan di rumah juga itu bisa dibawa. Namun yang perlu teman-teman perhatikan adalah size, karena dulu pernah saya bertemu dengan kawan saya, di tas gunungnya itu yang 60 liter hanya berisi bed cover. Jadi hanya selimut di dalam tasnya, tidak ada yang lain-lain, karena memang dia membawa selimut yang besar yang bed cover untuk 2 orang. Memang ketika sampai di atas gunung ini sangat-sangat nyaman dan hangat. Namun kita kembali lagi ke poin tadi, untuk menjaga efisiensi ruang dalam tas kita sebaiknya membawa barang-barang yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu makan tempat, jadi bisa diisi dengan barang-barang yang lainnya. Mungkin itu teman-teman untuk poin sleeping bag dan matras. Kemudian di poin kelima ada alat. Bawalah untuk poin kelima, teman-teman sebaiknya bawa alat makan sendiri. Jadi teman-teman ini bertujuan untuk mencegah seseorang yang teman-teman percayakan untuk mengatur keperluan tim, karena biasanya dia lupa untuk keperluan pribadi seperti ini, karena mungkin terlalu banyak yang dia persiapkan, apalagi dia hanya dia sendirian yang bertanggung jawab untuk mengatur itu. Sangat-sangat mungkin dia lupa dengan hal-hal seperti ini, seperti alat makan ini. Jadi teman-teman bisa membawa alat makan sendiri seperti piring, sendok, garpu, gelas, dan bahkan juga pisau pribadi jika ada. Jadi teman-teman waktu makan tidak perlu mencari barang yang disiapkan oleh guide teman-teman atau orang yang teman-teman percayakan untuk mengatur itu. Jadi teman-teman ada sendiri. Dan pengalaman saya memang sering sekali orang-orang yang kita percayakan untuk mengatur itu, mereka sering lupa membawa sendok dan garpu, dan bahkan juga piring dan gelas. Jadi sangat-sangat banyak orang di luar sana yang memotong botol air mineral dan menjadikan itu sebagai gelas, dan juga ada yang makan di dalam botol mineral. Itu sangat-sangat umum kalau teman-teman bertemu dengan anak-anak yang baru-baru mau mendaki dengan alat seadanya, dengan gear seadanya. Jadi mereka biasanya melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian untuk poin keenam, ini bisa saja menjadi sangat penting kalau teman-teman memang menjaga kebersihan diri teman-teman. Jadi tisu wajah ini bisa teman-teman gunakan ketika selesai bilas wajah, ketika bangun pagi. Kemudian juga bisa teman-teman gunakan untuk membersihkan alat-alat dapur seperti piring, sendok, garpu, dan gelas. Kemudian juga untuk nesting biasanya untuk alat-alat masak bisa digunakan pakai tisu ini. Dan teman-teman yang mau ke belakang buang air kecil maupun buang air besar bisa menggunakan tisu ini untuk menghemat air. Kalau teman-teman berada di base camp yang memang jauh dari tempat air, jadi teman-teman bisa meminimalisir penggunaan air dengan menggunakan tisu wajah, dan teman-teman harus menghindari menggunakan tisu basah, karena tisu basah
sangat-sangat tidak ramah lingkungan, jadi sebaiknya teman-teman bisa membawa tisu wajah atau bisa juga mencari alternatif seperti tisu makan atau tisu toilet. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu untuk keperluan bebersih teman-teman di basecamp nanti. Jadi teman-teman yang merasa video ini sangat-sangat bermanfaat, silakan di subscribe, dibantu like, di share juga ke teman-teman yang lain, dan dinyalakan notifikasi loncengnya agar ketika saya mengupload juga video-video edukasi seperti ini atau video-video pendakian bisa masuk notifikasinya ke gadget teman-teman. Dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar, dan sebisa mungkin saya usahakan akan membalas komentar teman-teman agar tidak berdampak kepada hal-hal yang berisiko lainnya. Jadi teman-teman, hanya itu video dari saya, semoga bermanfaat dan see you, sampai berjumpa di video selanjutnya.